Tutorial teknik pengemasan spesimen, swab orofaring, dan swab nasofaring. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum teknik pengemasan spesimen dilakukan. Kemasan harus berkualitas baik, cukup kuat untuk menahan guncangan dan tekanan yang biasanya terjadi selama proses transportasi menuju laboratorium pengujian. Tabung spesimen dan setiap wadah kemasan harus ditutup dengan rapat untuk mencegah terjadinya kebocoran atau tumpahan akibat guncangan atau perubahan suhu dan tekanan selama dalam proses pengiriman. Sesuai standar WHO, kemasan untuk pengiriman spesimen COVID-19 setidaknya harus terdiri dari 3 lapisan atau wadah. Wadah pertama harus berupa bahan yang tahan air seperti kantong plastik berperekat atau ziplock. Wadah pertama ini harus dilapisi dengan bantalan penyerap cairan atau tisu terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke wadah kedua. Wadah kedua harus berupa bahan yang tidak mudah pecah dan tahan air, seperti tabung atau toples plastik besar. Wadah ketiga berupa kotak keras dari styrofoam atau plastik yang mampu menahan suhu dingin selama proses pengiriman. Berikut adalah daftar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses pengemasan. Box pengiriman atau kemasan terluar, box styrofoam, kantong plastik ziplock, parafilm, tabung atau toples yang tidak mudah pecah, lapisan penyerap cairan atau tisu, ice pack atau thermafreeze, lapisan pelindung benturan, formulir pemeriksaan, dan semua label yang sesuai ketentuan IATA 650. Tahapan pengemasan spesimen swab orofaring dan swab nasofaring. Pertama, pastikan tabung VTM yang sudah berisi swab sampel tertutup dengan rapat. Gunakan parafilm untuk memperkuat tutup. Kedua, letakkan VTM yang berisi swab ke dalam kantung plastik ziplock berlabel biohazard. Lapisi kantong plastik ziplock dengan material penyerap atau tisu dan lapisan pelindung benturan. Catatan: jika terdapat beberapa spesimen yang akan dikirim bersamaan dalam satu kemasan pengiriman, tiap spesimen harus ditempatkan dalam plastik ziplock yang berbeda dan masing-masing dilapisi dengan tisu penyerap. Lapisan tisu penyerap yang digunakan harus cukup tebal agar dapat menyerap semua cairan spesimen bila terjadi kerusakan pada salah satu wadah spesimen, supaya tidak berkontak dengan wadah spesimen lainnya. Ketiga, masukkan ke dalam toples besar. Keempat, masukkan toples besar ke dalam box styrofoam. Kelima, masukkan ice pack atau thermal freeze ke dalam box styrofoam dan susun mengelilingi toples. Masukkan formulir pemeriksaan. Catatan, formulir pemeriksaan harus dimasukkan di antara toples plastik dan box styrofoam dengan dibungkus plastik. Keenam, masukkan box styrofoam ke dalam box pengiriman atau kemasan luar. Ketujuh, tandain dan beri label paket untuk memberi informasi isi paket tersebut. Contoh, nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima, tulisan zat biologis kategori B, label UN 3373, label kelas 9 termasuk UN 1845, dan berat bersih jika paket dilakukan dengan dry ice. Kedelapan, tutup kemasan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh produsen kemasan.